April 2021. Satu negara rasanya menahan napas. KRI Nanggala 402, salah satu kapal selam kebanggaan kita, hilang kontak di perairan Bali. Dan di dalamnya ada 53 awak kapal. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng tragedi ini. Mulai dari jam-jam terakhir yang paling krusial, sampai analisis mendalam soal apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai dari kronologinya ya. Semua ini berawal dari sebuah latihan yang seharusnya rutin. Pukul 3 pagi, KRI Nanggala minta izin untuk menyelam. Tapi coba lihat, betapa cepatnya semua berubah. Cuma 46 menit kemudian, periskopnya hilang dari pantauan. Dan semua komunikasi putus total. Senyap. Harusnya jam 4 pagi itu ada laporan buat latihan torpedo, tapi yang ada cuma hening. Dan di balik kesenyapan yang mencekam itu, ada angka ini. 53. Bukan sekadar angka ya, ini 53 nyawa. Patriot, putra-putra terbaik bangsa yang ada di dalam kapal selam itu. Angka inilah yang jadi jantung dari tragedi ini, pengingat sisi manusianya yang hilang di kedalaman samudra. Kita masuk bagian pertama, penyelaman terakhir. Di sini kita lihat gimana sebuah misi yang harusnya jadi ajang unjuk kekuatan, dalam sekejap mata justru berubah jadi sebuah misteri dan krisis nasional. Lanjut ke bagian kedua. Krisis ini langsung memicu sebuah perlombaan. Perlombaan yang putus asa melawan waktu. Sebuah operasi pencarian besar-besaran yang bikin mata seluruh dunia menoleh ke perairan Bali. Nah, ini dia musuh utamanya. Bukan ombak, bukan cuaca, tapi angka ini, 72 jam. Cuma segitu perkiraan sisa pasokan oksigen di dalam kapal. Bisa dibayangin kan, setiap detik yang lewat itu rasanya berharga banget, sementara tekanan untuk nemuin Nanggala makin besar. Lalu, tibalah momen yang benar-benar mematahkan hati. Status pencariannya diubah secara resmi. Istilahnya bergeser dari submiss atau submarine missing, kapal selam hilang, menjadi subsunk, submarine sunk, tenggelam. Cuma ganti satu kata, tapi artinya harapan untuk menemukan awak kapal dalam keadaan selamat udah nggak ada lagi. Terus kenapa statusnya bisa berubah? Ya karena ini. Penemuan benda-benda ini bukan cuma komponen internal kapal kayak peluru tabung torpedo, tapi juga barang-barang yang lebih personal, kayak alas sholat, mengapung di permukaan. Ini jadi bukti fisik pertama yang nggak bisa dibantah kalau kapalnya udah mengalami kerusakan katastrofik. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Disinilah kita akan melihat penemuan bangkai kapalnya. Dan kita juga coba pahami sisi ilmiahnya, fisika dibalik kenapa kapal ini bisa hancur di kedalaman yang seharusnya nggak mungkin dicapai. Coba lihat angka ini, minus 838 meter. Di kedalaman inilah puing-puing KRI Nanggala ditemukan. Ini dalam banget, jauh banget melampaui batas kemampuan bertahan kapal selam sejenisnya. Di titik ini, udah jelas, nggak ada lagi kemungkinan untuk selamat. Biar kebayang ya seberapa ekstrim kedalaman ini, kita coba bandingkan. Kedalaman operasional normal Nanggala itu sekitar 200 meter. Batas remuknya atau crash depth, titik di mana tekanan air udah pasti bakal menghancurkan lambung kapal, itu ada di sekitar 500 meter. Dan mereka ditemukan di 838 meter. Jauh banget kan bedanya? Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan alam yang mereka hadapi. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kedalaman segitu? Jawabannya satu kata, implosi. Penting buat dicatat, ini bukan ledakan keluar, tapi kebalikannya, ledakan ke dalam. Bayangin aja, tekanan air yang super kuat di luar sana langsung meremukkan badan kapal dalam hitungan milidetik. Cepat dan fatal. Dan bukti dari implosi ini, ya kondisi bangkainya itu sendiri. Kapal selam ditemukan pecah jadi 3 bagian besar di dasar laut. Ini jadi konfirmasi kalau struktur kapal udah gagal total, hancur lebur bahkan jauh sebelum menyentuh dasar samudra. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling besar. Kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Di bagian keempat ini, kita akan coba urai satu persatu teori yang ada, mulai dari masalah internal kapalnya, sampai kemungkinan adanya kekuatan alam yang nggak terduga. Faktor pertama yang nggak bisa kita abaikan adalah usia kapalnya sendiri. Udah 40 tahun beroperasi. Nanggala ini bisa dibilang alutsista yang menua. Dan ini kan jadi dilema klasik ya buat banyak angkatan bersenjata. Gimana caranya menyeimbangkan kesiapan tempur dengan alat-alat yang usianya udah puluhan tahun. Walaupun pernah di-overhaul, bayangin aja puluhan tahun terus-menerus kena tekanan. Pasti ada yang namanya kelelahan material di lambungnya. Lalu ada kesaksian yang jujur aja bikin merinding. Dari salah satu mantan awak kapal. Dia cerita pernah ngalamin insiden blackout atau mati listrik total di kapal.
Saat itu kapalnya langsung jatuh bebas 90 meter cuma dalam 10 detik. Ini nunjukin ada kerentanan fatal di sistem kelistrikannya. Kalau blackout yang sama terjadi pas lagi menyelam, kapal bisa jatuh tak terkendali ke kedalaman yang mematikan. Oke, selain faktor dari dalam, ada juga teori faktor eksternal. Perairan di utara Bali itu ternyata dikenal punya fenomena alam yang namanya internal solitary wave. Gampangnya, ini tuh kayak gelombang raksasa, tapi di bawah permukaan laut. Kekuatannya luar biasa dan bisa menyeret kapal selam ratusan meter ke bawah dalam sekejap. Awak kapal mungkin nggak akan punya waktu sama sekali buat bereaksi. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan coba merenungkan makna di balik tragedi ini dan bagaimana kita mengenang warisan dari ke-53 pelaut yang telah gugur. Jadi, kesimpulan yang paling masuk akal adalah ini bukan karena satu penyebab tunggal. Kemungkinan besar ini adalah sebuah kegagalan beruntun, semacam perfect storm. Kapal yang sudah menua kemungkinan besar mengalami mati listrik di saat yang paling kritis dan mungkin diperparah oleh hantaman kekuatan alam, sebuah kombinasi yang fatal. Untuk menghormati mereka, Angkatan Laut punya sebuah istilah yang indah sekaligus hikmat. On Eternal Patrol, patroli abadi. Ini bukan sekedar ungkapan puetis ya, ini adalah pengingat bahwa tugas mereka tidak pernah berakhir. Mereka kini selamanya menjaga kedaulatan lautan Indonesia dari kedalaman abadi. Tragedi KRI Nanggala 402 meninggalkan kita dengan sebuah pelajaran yang sangat mahal dan satu pertanyaan mendasar. Kita selalu menuntut patriotisme dan pengorbanan dari para prajurit kita. Tapi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, berapa harga sesungguhnya dari kesiapan militer? Dan gimana caranya kita memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan sepadan dengan keberanian mereka?